Kalau saya berpantun boleh dijawab dengan kata saya. Sesuai slogan Bupati Probolinggo, saya. Saya kan. Bisa dimulai? Saya. Sungguh indah rona senja. Warna-warni taman bunga. Semoga kalian yang ada di sini semua berbahagia sampai kelak di alam surga. Amin. Satu lagi. Mahabbah itu artinya cinta. Gelap malam indah bercahaya. Saya Bodi, sang pembawa acara, ucapkan salam untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil-iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, para alim, para ulama beserta tokoh-tokoh lintas agama lainnya, wabil khusus yang hadir pada acara malam hari ini, Al-Ustaz Milhad Zahid SPDI, selamat datang. Beliau putra asli Probolinggo yang menetap di Bali. Yang kami hormati segenap jajaran kepemerintahan beserta staf-stafnya. Yang kami hormati tim keamanan baik dari Pecalang maupun dari pihak instansi lainnya. Yang kami banggakan dan kami sangat hormati para tamu undangan yang sudah sudi meluangkan waktu pada malam hari ini. Baik para tamu undangan yang berbahagia dan yang kami muliakan, acara yang pertama yaitu marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang terlebih dahulu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus pada sore tadi teman kita, saudara kita ada yang meninggal di pengurus pusat IMP di Probolinggo, yaitu saudara Hamid. Kita khususkan Al-Fatihah pada malam hari ini untuk beliau. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tawasul yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Hasan Syamsuddin. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai, marilah kita datang kita dengan
sebagaimana yang kita harapkan bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil hukil wajibati alayya wa li masyayikhina li ihwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiatan ila hadir Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram. Thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Ridwan. Ila Sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa jami'i min baqiyati sahabati wat tabi'in التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وتنازل بينهم على يوم الدين. ثم إلى حضرة مشايخنا مشايخهم وأصولهم وفروعهم خصوصا مرحوم الله محمد حسن سفوري ومحمد الحميد بن عمر قصر الله كمين والجبر الله سيد سليمان وجاكم أبو ياسين محمد بن علوي بن عباس الملك الحسن أحد الشهر ومدير أسراري على إسحاق هذا الشهر ومدير اسم أساري تبويرا يبقى هذا الشهر ومدير شهر أحد البنبر رجولا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعه بالدين والدنيا والآخرة. سر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما رأى المؤمنون
Mudah-mudahan kita diakui dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ketua paguyuban yang tergabung di FKPG Forum Komunikasi Paguyuban se-Jawa Timur, dan juga yang saya hormati Ketua Divisi Sosial FKPG yang saya hormati, juga yang saya hormati segenap pengurus IMP Korwil Bali, dan juga yang saya hormati Ustaz Milhat yang sudah
Alhamdulillah ini acara pertama kali untuk IMP sendiri. Dari saya bergabung masih zamannya corona sampai saat ini belum ada acara seperti ini. Alhamdulillah berkat kekompakan kita sehingga terciptalah acara ini, dan mudah-mudahan tanpa ada halangan sampai selesai. Acara ini sebenarnya sudah dari tanggal 1 kita bahas, namun kita terhalang waktu dan kita ada musibah. Pada tanggal 10 kemarin Bali dilanda hujan yang tak berhenti sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Kehadiran IMP bukan hanya sekedar berkumpul. Kalau dulu itu kita fokus kepada warga Probolinggo saja, namun saat ini kita fokus kepada kemanusiaan juga yang selalu kita usahakan. Dan alhamdulillah kemarin kita spontan untuk mengadakan donasi untuk korban banjir. Dan alhamdulillah kita dapat dukungan juga di teman-teman. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas donasinya, mulai dari materi, tenaga, serta yang lainnya, dan juga donasi di luar komunitas sendiri juga ada. Alhamdulillah donasi yang terkumpul dari tanggal 10 hingga tanggal 16 senilai 11.375 juta. Pengeluaran 7.841.000 rupiah. Dan sisanya masih ada 3.530. Insya Allah ini masih tetap kita akan jalani, cuman kita masih terhalang waktu, dan kita juga kemarin ini adakan acara ini untuk digenjot lagi. Setelah itu istirahat sebentar, kita diadakan untuk maulid ini, langsung kita gas lagi untuk membuka donasi. Alhamdulillah responnya cukup baik, hingga sampai saat ini kita berkumpul di tempat ini. Kita akan terus selalu menerima segala bentuk laporan apapun itu, bukan hanya sekedar fokus kepada Probolinggo. Dan saat ini juga kita dinaungi oleh FKBJ, Forum Komunikasi Paguyuban Jawa Timur, tingkat provinsi. Jadi segala bentuk apapun itu terkait orang terlantar dan lain sebagainya meliputi Jawa Timur, monggo sampaikan kepada kami. Insyaallah kami akan menanggapi kepada yang tergabung. Di sini juga hadir dari Surabaya, Sidoarjo, sama tadi Bondowoso mungkin yang belum tersebut. Alhamdulillah berkatnya kita mewakili Probolinggo di FKBJ ini, banyak pelajaran yang bisa saya petik, terutama untuk berjuang di kemanusiaan. Dan juga panutan saya yang ada di depan saya ini, Mas Hanan Musim, beliau sangat lincah, tidak mengenal waktu, selalu komunikasi itu tersebut. Kemarin banjir yang ada di Bali itu ada 2 warga kita dari yang Probolinggo yang meninggal dunia, yang satu ditemukan di Grobogan, yang kedua di tanggal, kalau nggak salah tanggal 16 di Taman Panjang. Beliaulah yang ngurus jenazah warga kita. Alhamdulillah. Seperti inilah IMP, bukan sekedar hanya kita ngopi, ngobrol, langsung bubar. Saya mengajak kepada teman-teman yang hadir, mungkin ada tetangga yang warga Probolinggo, silahkan diajak untuk bergabung. Insya Allah ada manfaat, bukan hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dari yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para guru ngaji, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita semuanya, Al-Ustaz Zahid SPD dari Probolinggo yang kami takdimi. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan umur, sehingga selalu dan senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang kami hormati Ketua dari Paguyuban Probolinggo, Mas Habibi, beserta seluruh jajaran pengurusnya serta anggotanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap pengurus dari Paguyuban Jawa Timur yang tergabung dalam forum komunikasi Paguyuban Jawa Timur atau FKPJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati ketua dari atau teman-teman dari Ruqyah Aswaja yang tergabung di Denpasar, yang insyaallah hari ini juga hadir bersama dengan kami, serta seluruh undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, terus terang kami tidak diwanti-wanti untuk pegang mic. Barusan saya lagi tidak fokus, ternyata nama saya terpanggil. Saya dari Bondowoso, Bapak Ibu. Saya Madura swasta, sama dengan teman-teman yang dari Probolinggo, Situbondo, Jember juga ada. Kita sama-sama dari Madura swasta. Kalau yang asli kan negeri namanya, Madura negeri. Mohon izin beda campuran Madura, campuran saja aja lah. Dalam hal ini kami wakili Bapak Antong, ketua dari FKPJ. Beliau mohon izin tidak bisa hadir di depan ini karena beliau juga menghadiri Maulid Nabi yang ada di Sesetan. Beliau berpesan bahwasanya mari kita bersama-sama mencintai negeri ini melalui Bali. Kita bersama-sama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita cintai negeri ini, kita bersama-sama bersatu di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Mudah-mudahan melalui Paguyuban Probolinggo ini, saudara-saudara, kami mengajak sebagaimana disampaikan oleh Mas Habibi dan MC tadi, itu benar adanya, bahwasanya beliau memang luar biasa dalam membantu warganya, khususnya warga Probolinggo yang ada di Bali. Kami menjadi saksi hidup daripada apa yang mereka lakukan. Itu saja, mungkin sempurna, tidak ada yang saya siapkan karena memang ya dipaksa ya tadi pegang mic. Mohon maaf yang sebesarnya. Mohon seporah tak langkung, mohon seporah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sakalakum atas sambutannya, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sholawat mahlukiyah. Mari kita nikmati alunan nada sholawat sambil membayangkan Rasulullah ada di sini. Rasulullah ada bersama kita, di tengah-tengah kita, memberikan syafaat pada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فاهتز العرش ضربا وازداد بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Terima kasih Matur Sakalangkung atas sambutannya, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Menginjak acara selanjutnya yaitu sholawat mahlul qiyam. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa lam tazal ummuhu ta'an wa bi fadlihi ila nihayati tamami hamdihi falamma ishtadda biha al-qalbu min rabbil khalq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام بحر القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل على الذي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Ada. Yaitu Maulidul Hasanah. Kenal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Milhad Zahid. SPB. Kepada beliau waktu dan tempat di sini. Katanya izin mau berdiri di sini. Ini dia guys. Haru ya. Tadi ada suasana khusyuk penduduknya. Kita lahir dari sini kan, dari Jawa ya ke sini.
sebelum saya mulai, saya cerita sedikit. Dulu masih saya SD, setelah SD ada seorang kiai, dia alumni Gendong, rumah. Saya MA-nya juga Gendong, saya MA Gendong. Itu kiai itu cerita, saya selama mondok di kiai saya ini hantar kemana-mana pasti ngajak saya. Suatu hari beliau ngajak saya ke Surabaya, acara Alhamdulillah, acara syukur. Itu masih zaman orang ini. Nah kita pas Alhamdulillah, kata beliau ini, jadi ini saksi mata. Pas Alhamdulillah kita berdua, itu orang komuni masuk ke masjid itu, marah-marah. Maksudnya itu kenapa rame-rame malam-malam? Ini senjatanya sudah cobongan. Udah berserang lama, tiba-tiba dia diam, gemetar, jatuh senjatanya. Diam saja dulu di tengah masjid. Begitu selesai alhamdulillah, lalu disamperin, karena dia diam aja berdiri gitu. Disuruh duduk, ditanyain, karena ini kan tempatnya agak bisa berbahasa Indonesia. Ditanya, kenapa anda tadi nggak jadi nembak kami? Kenapa lepas itu senjatanya? Apa kata dia? Begitu saya masuk, berada di tengah-tengah ini, saya melihat sosok orang yang nggak bisa ya menyampaikan dengan kata-kata. Maka kata dia ini, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia ini ketika menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hati. Makanya tadi ketika menghadapi kita khusyuk dengan dan harapan kita semoga tadi Rasulullah hati. Kita pernah kita amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di dekat sumur. Nah, karena intinya tadi pantun nih, saya males. Ganteng. Pohon salam di dekat sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu pohon salam. Pohon salam di bawah pohon kelapa sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketiganya dikenceng kelihatan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarud dzunub was sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang terhormat tuan rumah Rasulullah Bapak Junaidi Bisono yang telah sudi memberikan tempatnya untuk kita singgahi dalam acara Along-Bolong ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terhormat sesepuh kita Abah Haji Slamet atau yang dikenal dengan panggilan Mbah Jampi. Ini sepertinya ada filosofinya nih dengan sebutan itu ya, Mbah Jampi. Yang tahu dirinya sendiri.
Kalau mau tanya nanti setelah acara, apa sih Mbak Jantu itu apa artinya? Kemudian Pak Trisno, kami Rami Handal, dan para sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Kemudian yang terhormat pula kepada ketua kita, ketua IMP Korwil Bali, Bapak Habibi Udhuni, yang luar biasa. Beliau itu benar-benar bergerilya ya, gerakannya sat-sat. Bentar-bentar juga ada di Ubung, bentar-bentar di luar biasa beliau. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang terhormat anggota MDC MUI Putar, Ustaz Hasan Syamsuddin, dan tak lupa pula Pak Agus. Nah ini dari jauh Pak, dari Tulungnya yang hadir. Dan segenap mantan ketua dan segenap tokoh masyarakat di sini juga tadi sempat diberikan waktu juga Bapak ketua FKPG divisi keagamaannya ya. Dan biasa karena beliau tadi mendoakan saya, maka saya doakan beliau. Semoga doa yang beliau panjatkan itu tidak kembali kepada beliau. Juga hadirin dan hadirat yang berbahagia. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Afala ukhbirukum min ahlil jannah wa ahlin nar?" Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa sajakah penduduk surga dan penduduk neraka itu? Qalu bala ya Rasulullah. Maka jawab sahabat, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Haulai ahlul jannah, mereka itulah penduduk surga kata Nabi. Qalu, lalu para sahabat mengatakan, inna narju an nakuna haula ya Rasulullah, kami berharap kamilah mereka itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan membaca beberapa ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa haula'i ahlun nar, dan mereka inilah penduduk neraka. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, lasnahum ya Rasulullah, kami bukan bagian dari mereka ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, ajar iya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hatim di dalam tafsirnya, kemudian dikutip juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya siapa sajakah penduduk surga itu. Maka di antara mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kata Ibnu Abbas,
ketika menafsirkan kalimat ini, yu'minuna di sini yusaddiquna, membenarkan adanya hal gaib. Apa hal gaib? Bima ghaba anhum, segala sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia, segala sesuatu yang tak tampak dalam penglihatan manusia, itu gaib. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi menafsirkan maksud dari kalimat ini pada ayat ini, yu'minuna billah, mengimani Allah. Allah itu tidak pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita, akan tetapi kita mengimaninya. Kita membenarkan adanya Allah, bahwa Allah itu satu, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu pencipta, Allah itu yang menciptakan kita dan seluruh alam jagat raya ini. Wa malaikati, dan mengimani malaikat-malaikatnya. Kemudian malaikat Jibril, tadi sama Ustaz Hasan dikirimi Fatihah juga ya, hadiah Fatihah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan seterusnya. Juga ada malaikat Raqib. Nah, di sini ada saudara kita. Ada malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal baik manusia, berada di pundak kanan manusia. Kemudian malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Ya, kalau malaikat Raqib mencatat amal baik. Kalau Ustaz Raqib vokal tadi dan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ketika kita berangkat ke tempat ini, niatnya sama Allah, kemudian bersyukur kepada Allah karena kita ini diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Insi, bahkan kemarin di Krubir, dari kemarin ini ngurus-ngurus ini sudah menyiapkannya luar biasa. Jangan sampai kita itu tidak berdoa. Ya, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun pondasi Ka'bah, maka mereka berdua berdoa, Rabbana ya Rabb taqabbal minna, terimalah usaha kami ini. Maka ini menjadi doa kita semua, terutama panitia atau pengurus-pengurus ini yang semalam berjuang untuk membangun, menghiasi ini. Semoga Allah terima usaha kita semua ini. Amin ya Rabbal alamin. Innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan lepas berdoa. Nah, yu'minuna bimalaikati, kemudian wa kutubihi, juga mengimani kitab-kitab Allah. Selama ini yang kita baca adalah kitab Al-Quran, dan kita tahu kitab Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, Zabur, Injil belum pernah kita tahu wujudnya, apalagi membacanya. Tapi kita tetap mengimaninya, ya, walaupun belum pernah kita melihatnya. Wa rusulihi, dan mengimani rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya hingga Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengimani. Belum pernah kita berjumpa langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita mengimaninya. Salah satu sahabat namanya Ibnu Muhairis, dia pernah bertanya kepada Abu Jumu'ah. Abu Jumu'ah ini salah satu sahabat dekat Nabi. Hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah. Wahai Abu Jumu'ah, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar langsung dari Rasulullah. Kemudian qala na'am, Abu Jumu'ah mengatakan, iya, baik, akan aku ceritakan. Uhaditsuka bihaditsin jayyid, akan aku ceritakan kepadamu sebuah hadis yang sangat bagus. Tahun baina ma'a Rasulullah, suatu hari kami pernah makan siang bersama dengan Rasulullah. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di situ ada sahabat yang lain namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Faqala ya Rasulullah, lalu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna, ada
adakah orang yang lebih baik daripada kami? Aslamna ma'aka, sementara kami ini berislam denganmu. Wajahadna ma'aka, kami berjuang bersama denganmu, berjihad fisabilillah bersama denganmu ya Rasulullah. Apakah masih ada yang lebih baik daripada kami? Qala na'am, apa kata Nabi? Iya, ada. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yu'minu. Mereka adalah kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa langsung denganku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanggakan di hadapan sahabat-sahabatnya. Kita belum pernah berjumpa langsung. Maka suatu keajaiban, suatu anugerah yang besar kalau ada di antara kita yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bermimpi dengan Rasulullah itu sama dengan bertemu fil yaqظah, bertemu langsung. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir tapi yang paling utama. Nanti ketika di akhirat, ya begitu manusia sudah waktunya masuk surga, umat-umat dari nabi yang lain itu masih antri Pak. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam VIP, bukan hanya VIP, langsung. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Saya itu biasanya kalau berceramah selalu bawa kalau hadisnya sahih ya sahih. Siapa perawinya saya sebutkan. Untuk apa? Untuk mencegah orang-orang sebelah yang sukanya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, kalau sudah disebutkan ini riwayatnya nggak bisa bilang bid'ah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin. Ini bisa dibaca wa khataman nabiyyin, boleh wa khatiman nabiyyin. Ada dua wajah di dalam tafsir Jalalain disebutkan begitu. Dan dia adalah penutup para nabi. Jadi Bapak Ibu, ini sudah keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi seumpama di zaman ini ada orang yang misalnya ngaku sakti, bisa terbang ke sana kemari, bahkan bisa berkomunikasi dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bahkan malaikat diangkat temannya, kemudian ngaku nabi seumpama, itu terbantahkan semua. Maqaliinna matan sahabat. Seumpama itu ngaku nabi, terbantahkan. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga menyampaikan kepada sahabatnya, ini riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau SAW pernah bersabda, "Inni indallahi fi ummil kitab la khatimun nabiyyin." Sesungguhnya diriku ini telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam kitab Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa diriku ini adalah penutup para nabi. Wa inna Adam lamunjadilun fi tinati. Dan sungguh waktu itu Nabi Adam masih dalam proses penciptaannya. Masih belum ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam.
Nabi Muhammad sudah dikukuhkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Jadi disebutkan dalam keterangannya itu Pak, ketika Nabi Adam masih dalam proses pembuatannya, lamun jadi ini orang yang tergeletak ya artinya. Jadi belum ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, itu Nabi Muhammad kharaja min sulbi Adam, keluar dari punggung Nabi Adam, muncul. Kalau pernah nonton sinetron gitu, yang sakti-sakti, ya. Ini atas izin Allah. Jadi sebenarnya film-film yang sakti-sakti itu mungkin kebayang ke sana ya, di antaranya muncul, kemudian dikukuhkan oleh Allah, diikrar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau Muhammad Nabi terakhir, diutus di paling akhir nanti. Kemudian setelah pengukuhan itu atas izin Allah kembali lagi Nabi Muhammad ke visul di Adam, turun Nabi Adam, dan akan keluar ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sawfa unabbi'ukum bi ta'wil dzalika nabi. Nanti aku jelaskan itu. Kemudian dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini merupakan wujud dari doa kakekku Nabi Ibrahim. Betul. Jadi memang Nabi Muhammad itu masih keturunan Nabi Ibrahim. Aku wujud dari doa yang pernah dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu banyak yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan rata-rata doanya Nabi Ibrahim itu mesti mengkaitkan ke semuanya, keturunannya, tidak hanya anak-anaknya, tapi cucu, cicit, terus ke bawah, apa namanya? Terus semua. Makanya dalam ayat yang saya sebutkan tadi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ini di surah Al-Baqarah ayat 178, 177, 127, 128, 129. Tiga ayat ini isinya doa Nabi Ibrahim. Kemudian 178-nya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 179-nya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Nah, doa ini maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, utuslah pada diri mereka nanti seorang utusan dari diri mereka sendiri, dari keturunan Nabi, dari keturunan Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Maka muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bisyaratu Isa qaumah. Dan aku ini juga wujud dari kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wa mubashiran bi rasul. Aku ini, kata Nabi Isa, menjadi pemberi kabar gembira kepada kalian, kepada kaum Nabi Isa, kaum Bani Israel, bahwa ya'ti min ba'di, akan datang setelahku seorang rasul, seorang utusan, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, karena nama lain dari nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Aku adalah wujud dari kabar gembira itu, kata Nabi. Kemudian waru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu usul syam. Dan aku juga wujud dari mimpi yang pernah hadir dalam tidurnya ibuku,
bahwa ibuku bermimpi ada cahaya yang keluar darinya. Allah lahu qusur Syam, yang mana cahaya itu menyinari istana-istana Syam. Wa kadzalika ummahatul nabiyyin yarayna, begitu pula ummi atau ibu dari nabi-nabi yang lain bermimpi seperti itu. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam cahayanya sudah dimimpikan oleh ibu dari nabi-nabi yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang mau mengaku nabi. Sebagaimana pernah terjadi di Indonesia ya, di Bogor itu ya. Siapa Ahmad Musotek, masa nabi dari Bogor. Terus dapat apa wahyu dari Gunung Sindur. Akhirnya diinterogasi sama polisi, diwawancarai sama polisi. Dia ada kan videonya. Dia duduk di kursi, ada meja, ada minumannya, Pocari Sweat. Nanti kekurangan iya. Terus kejadian yang kedua di Bandung, tukang cukur, namanya Pak Sayuti, ngaku nabi. Tapi herannya di Konoha ini ya, orang-orang yang aneh-aneh itu banyak pengikutnya. Konoha di kawan. Kejadian yang ketiga juga ada di perbatasan antara Jawa dan Sunda. Agama baru kan, nama agamanya itu Jasun. Ternyata itu singkatan dari Jawa Sunda, agama Jasun. Dan punya nabi, Pak. Pernah tahu nggak? Pernah dengar cerita ini? Nama nabinya siapa? Tukimin. Masa nabi Tukimin? Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin wa ala sayyidina Tukimin. Ya nanti dikomplain sama teman-teman grup Banjari. Sallallahu ala Tukimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi luar biasa ya tim Banjari, tim sholawat. Suaranya emas-emas semua ini. Suara emas kan. Goyahnya, jengkoknya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tim Banjari yang sholawat ini semuanya masuk surga. Sama alat-alatnya. Nanti kita sholawat bareng di sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, bahkan ini muttafaq alaih, matsali wa matsalul anbiya kamatsali rajulin banadara. Perumpamaan diriku dengan para nabi yang lain itu kamatsali rajulin banadara, seperti orang yang sedang bangun rumah, fa'akmalaha wa ahsanaha, dibangun dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, dengan semegah mungkin. Illa mautin, kecuali ada bagian yang seukuran satu batang di situ dibiarkan. Faja'alan nasu yadkhulunaha wa yu'ajjibuna minha. Kemudian orang-orang masuk ke rumah itu. Mereka keliling melihat kemegahan rumah itu. Begitu indah, begitu megah. Kemudian yu'ajjibuna, mereka takjub dengan bangunan itu, dengan rumah yang luar biasa mewah indah itu. Kemudian mereka mengatakan, wa yaquluna maula mautu'un nabi. Cuman saya ini bolong. Satu kata. Kemudian Nabi menjelaskan, akulah itu. Aku penyempurna. Sehingga kalau bangunan yang tertutup itu bolongan satu bata itu, maka akan lebih sempurna itu rumah yang mewah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sekali lagi kita itu merasa beruntung dan bersyukur kepada Allah, diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
batasnya sampai berapa menit harus disepakati. 2 jam ngomong sendiri, bukan biro. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita dari akhlaknya, budi pekertinya. Karena memang Nabi itu kan diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Inna Nabi itu diutus dengan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ada sebuah cerita yang ini menjadi bukti langsung ya. Sahabat Anas bin Malik, ya, Sayyidina Anas bin Malik itu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun dan dititipkan oleh ibunya ya, kepada Nabi masih usianya 10 tahun. Kata Anas bin Malik, ini juga muttafaq alaih ya. Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Aku mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li uffid qattu. Selama itu belum pernah sekalipun Rasulullah itu bersikap atau berucap sesuatu yang menyinggung perasaannya. Belum pernah sama sekali. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Dan belum pernah juga ketika aku melakukan sesuatu lalu Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Belum pernah. Dan ketika aku tidak mengerjakan sebuah tugas, Rasulullah tidak pernah bertanya, kenapa kau tidak melakukan itu? Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang sekarang itu yang mengaku saya pengamal sunnah, saya itu ahli sunnah. Sunnah apa saya amalkan, apa yang diamalkan Rasulullah saya amalkan. Tapi kadang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga ketikannya, bahwa kadang itu menyinggung perasaan orang. Jangan mengaku ahli sunnah, tapi kalau tangannya masih selebel nih, mana-mana itu suka nyakitin orang ini. Banyak sekarang kelompok-kelompok yang mengaku sunnah itu ahli sunnah. Kamu yang paling sunnah, kamu yang paling ahli. Maka Rasulullah itu mengajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana khuluqan, ahsana nasi khuluqan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dan Rasulullah itu orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian dia cerita, ketika kalian tahu lembutnya sutra atau segala sesuatu yang menurut kalian lembut, ketahuilah bahwa telapak tangan Rasulullah itu lebih lembut. Dan ketika kalian tahu harumnya parfum misik, jadi Anas bin Malik, karena di zaman itu memang parfum yang paling harum adalah misik. Ketika kalian tahu aroma parfum misik yang begitu harum, itu keringat Rasulullah lebih harum darinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan fisik Rasulullah. Rasulullah itu la tawil wala qasir. Artinya Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak jangkung, juga tidak pendek. Bahkan guru saya dulu ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah itu ketika bersama dengan orang tinggi, Rasulullah lebih tinggi. Ketika bersama dengan orang pendek, lebih tinggi dikit. Itu luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu akhlak Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang, menjaga akhlaknya, menjaga lisannya. Dan dalam dunia parenting, untuk mendidik anak, ada seorang pakar parenting menjelaskan, memang kalau mau menegur anak ketika anak lagi punya problem, itu jangan ditanyakan. Ketika anak punya masalah, itu terblok pikirannya. Jadi ditanya, kenapa kamu? Kok begitu kamu? Jangan disuruh mikir lagi anak itu. Dalam dunia parenting begitu. Yaitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan langsung oleh Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian akhlak Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan keluarga. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini paling baik dengan keluarga. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga bersabda, inna akmalal mu'minina imanan, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanahum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, wa al-tafahum bi ahli, dan paling lembut dengan keluarganya. Rasulullah itu mesra, Pak. Kalau manggil Sayyidah Aisyah, panggilan yang familiar apa? Panggilan yang terkenal Rasulullah. Ya Bunawwar. Apa artinya ya Bunawwar? Wahai putih yang kemerah-merahan. Nggak merah banget tapi Pak ya. Jangan dibayangkan kok merah. Jadi sebenarnya dikit. Ya, apalagi orang Arab kan. Sayyidah Aisyah kan orang Arab. Orang Arab itu kan kulitnya putih. Ketika kena sinar matahari itu makin terang putihnya, sehingga seolah-olah ada merah-merah dikit. Jangan dibayangkan merah banget, bahaya. Saking putihnya. Jadi Rasulullah memanggilnya ya Humairah. Ini ibu-ibunya mana nih? Ini bapak pernah manggil dengan panggilan mesra nggak Bu? Kalau setelah ini. Ini jangan karena suami istri suka bercanda ya. Karena orang Indonesia kan nggak ada yang putih-putih banget kan kalau orang Indonesia. Suaminya manggil istrinya, ya Hajar Aswad. Ya nggak sedikit juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu akhlak Rasulullah SAW. Ketika berinteraksi dengan keluarga juga lembut Rasulullah SAW. Tentulah akhlak Nabi. Meskipun kita ini yang seperti itu, jangan kasar-kasar. Ya, kalau di rumah nggak apa-apa jadi kucing Pak. Cuma jadi singa. Jangan dibalik. Di rumah jadi singa, istrinya takut, anaknya takut. Tapi di luar kayak kucing, bahkan kayak tikus, penakut, cengeng di luar. Mungkin di rumah jadi kucing. Setuju Bu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini diceritakan di dalam kitab Uqudul Lijan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu ada salah satu rakyatnya, dia mau datang ke rumahnya atau kediaman Sayyidina Umar karena dia ada masalah dalam rumah tangganya, mau konsultasi, mau curhat. Begitu orang ini nyampe di depan pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab, diam, gak jadi salah, gak jadi ngetok pintu, karena di dalam rumah ternyata lagi terjadi sebuah omelan. Dengar dia, lalu berucap dia dalam hatinya, ini Amirul Mukminin, ini presiden, ternyata diambil juga sama istrinya. Bagaimana dengan saya nih? Cuma orang biasa, rakyat biasa. Padahal Sayyidina Umar dia apa? Al-Faruq Sayyidina Umar ditakuti musuh-musuhnya Sayyidina Umar. Baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, itu ditakuti musuh-musuhnya. Bahkan setan itu takut. Seandainya Sayyidina Umar lewat di jalan ini, jalan apa nih? Jalan Bina Kusuma, setan keluar sana, saking takutnya. Tapi begitu berhadapan dengan istri, akhirnya dia orang ini tidak jadi, dia balik kanan. Aku
aku mau curhat ternyata juga diomelin. Begitu dia nggak jauh dari dan saya kenal pas lagi buka pintu, melihat tuan dipanggil, Fulan di sana ada apa? Kamu ke sini? Tadi iya Amirul Mukminin, begini sebenarnya tadi saya kesini ada keperluan. Saya itu mau curhat, mau cerita tentang akhlak istriku. Istriku dia pasti mobil terus. Gimana nih? Tapi begitu saya nyampe pintu sini, ternyata tunangan bukan dia. Tadi kok tunangan diem? Kamu tahu kenapa saya diem? Presiden kamu. Karena saya paham, saya sadar semua pekerjaan yang harusnya aku yang mengerjakan itu dikerjakan oleh istri. Mulai dari masak, nyuci, nyiapin kopi, nyiapin roti dan sebagainya, semua dilakukan oleh istri. Ya ibu-ibu, menurut ibu-ibu lebih berat ibu-ibu kerjaannya atau bapak-bapak? Menurut ibu-ibu lebih berat ibu-ibu, Pak. Kalau bapak-bapak ya pagi itu berangkat kerja, habis itu sore pulang udah santai pegang HP. Ibu-ibu 24 jam Bu ya, nggak ada santai-santainya ibu-ibu itu. Pagi nyuci, habis nyuci masak, habis masak ngomongin anak, habis terus begitu terus. Jadi benar ibu-ibu. Nah Sayyidina Umar diamnya karena itu, menyadari itu. Jadi bagaimana saya Amirul Mukminin kata orang ini, fahtamilha ya akhi, tampung saja itu. Kalau istri ngomel kamu diam aja, biarin. Anjing membungkuk, tapi nggak berlalu. Udah diam aja. Nggak lama kok. Benar Bu ya? Kalau bapak-bapak diam pas ibu ngomel, nggak lama kan? Cepet selesai, capek sendiri. Benar Bu? Benar ya? Kalau jangan-jangan besoknya ada siaran ulang. Pengalaman pribadi. Nah itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahtamilha ya akhi, kata Sayyidina Umar. Diam saja, tampung saja nih omelan istrimu itu. Fa'innaha hiya muddatun yasiratun. Karena itu hanya waktunya sebentar ngomel-ngomelnya itu. Ya, kalau bisa bapak-bapak habis ngomel-ngomel dulu diam aja. Gak usah ngomong, ajak ke toko masak. Ya. Tapi ajak aja, habis itu pulang lagi. Nah, itu akhlak Nabi dan akhlak sahabat juga seperti kita, luar biasa. Kemudian ini kata bapak-bapak, ini nggak adil, kok bapak-bapak aja ini yang jadi korban, gimana ibu-ibu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa, wanita yang paling baik itu adalah imro'atun idza nazarta ilaiha sarratka, yaitu perempuan yang ketika kamu wahai para suami melihatnya, memandangnya, mereka mampu memperlihatkan senyuman sopan. Jadi bapak-bapak begitu pulang kerja, ya ibu-ibu sudah dandan Bu ya, jangan pasang wajah malampir, itu memperlihatkan senyumnya. Pakai daster. Tidak tak ini hasil. Ketika kamu melihatnya wahai para lelaki, mereka mampu memperlihatkan senyum. Wa idza amartaha atau akan. Ketika kamu minta tolong, nyuruh dia, sedap, gercep, mereka melakukannya. Wa idza ghibta anha fa'fatha malika wa nafsiha. Dan ketika kamu tidak lagi di rumah, mereka menjaga kehormatannya, tidak menjaga hartanya dari para lelaki.
inilah wanita yang solihah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah jam 21.59. Sepertinya perlu saya tutup ini. Saya aja duduknya udah nggak beres. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mulai dari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena judulnya ukhuwah, ya, semoga ini menjadi apa, penyemangat kita untuk selalu kompak. Jadi memang harapan kita semua ini warga Probolinggo, kita cemburu dari dulu ada ikawang terus banyak, maka alhamdulillah ini sudah terwujud, semoga akan terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 kita dapat menghadiri lagi di sini semata-mata karena rasa cinta kita. Bapak Ibu, tidak banyak yang beruntung digerakkan hati untuk hadir di tempat mulia ini kecuali mereka yang benar-benar tulus seperti rasa tulusnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari sejak lahir sampai beliau wafat. Sejak saat beliau wafat, sakaratul maut yang teramat sangat sakit, beliau timpakan kepada dirinya semua setengah dari rasa sakit itu agar umatnya tidak merasakan sakit. Dan Rasulullah saat sakaratul maut yang dipanggil bukan keluarganya, yang disebut bukan sahabatnya, dan dipanggil kita umatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Bapak Ibu, mari tutup mata sejenak dan satukan hati, lalu rasakan malam-malam hari ini Rasulullah hadir di sini. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dengan senyuman kasih sayangnya, dengan senyuman cahaya cintanya. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Habibullah. Akui kami yang ada di sini ya Rasulullah sebagai umatmu ya Rasulullah. Akui kami yang ada di sini sebagai hamba-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami manusia hina, sebab kami selama ini selalu memandang dunia dengan penuh kenikmatan tanpa rasa syukur. Maafkan kami ya Allah, sehingga kami lupa akan kenikmatan akhirat yang kekal. Maafkan kami ya Rasulullah, karena selama ini kami sering menghalai dalam menjalankan ibadah kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rasulullah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rasulullah ya Allah.
kami, saudara-saudara kami ya Allah, ya Rasulullah. Kami banyak dosa padamu ya Allah. Kami hinakan kehidupan kami. Kami hinakan kehidupan yang Kau karunia ya Allah. Dengan segala banyak macam dosa ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Dan kelak nanti ketika dia kami tinggalkan, kami tetap mendapatkan doa darinya ya Allah. Jadikan putra-putra kami sebagai putra penerus panji-panji perjuangan Islam, panji-panji perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ketika kami wafat, ketika kami Kau panggil, izinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Syafaati kami ya Rasulullah. Kami yakin Kau hadir malam ini di tengah-tengah kami, hadir malam ini memberikan syafaat pada kami malam ini ya Allah. Izinkan 5 menit saya menyampaikan sesuatu, mungkin hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua IMP Korwil Bali atau seduluran anak rantau Probolinggo Bali dan Ustaz Minggu tadi, yang mana ini saya khususkan kepada warga Probolinggo, khususnya warga Probolinggo. Perkenalkan, mungkin tadi sudah disebut
Mbah Jambi itu mbah itu untuk tambah-tambah. Jadi kalau ada yang kurang ditambahin. Jadi jampi itu jamu. Kalau bahasa Jawanya itu jampi jamu, yang mudah-mudahan istilahnya di komunitas Probolinggo, kalau seandainya ada yang sakit dalam artian itu, saya berusaha menjadi jamunya. Jadi jamu tidak hanya berupa kapsul, tidak hanya berupa istilahnya apa namanya air ataupun yang berbentuk ini, jamu mungkin istilahnya atau istilahnya apa namanya, jadi obat. Ya, mudah-mudahan kalau kemarin komunitas Probolinggo itu ya tumbuh hilang, alhamdulillah pada malam hari ini bisa mengadakan along-tolong dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini kebetulan di Probolinggo, komunitas Probolinggo yang paling tua ini saya. Ya, seperti yang pertama, jadi makanya saya tetap panggil Mbah. Jadi kami yang paling tua, karena semuanya muda-muda. Ketuanya aja panggil Mas. Ini ustaznya juga muda. Alhamdulillah dalam perjalanan ini, mohon maaf sebentar saya ini untuk menekankan kepada saudara-saudara Probolinggo yang intinya dalam kegiatan ini sudah nyata. Jadi misi dan misinya itu nggak perlu ditanyakan dalam artian dalam tulisan, tapi praktek sudah nyata. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, juga oleh Ustadz Milhat. Yang kebetulan Ustadz Milhat ini ketemu saya di masjid. Kebetulan beliau adalah salah satu imam Masjid Agung Sudirman yang rutin ya. Nah kebetulan ketemu ya, ini saya ajak semuanya ngajak mudah-mudahan komunitas Probolinggo ini kedepannya semakin kompak, guyup, rukun. Jadi kami mohon kepada khususnya warga Probolinggo yang ada di Pulau Kali ini ayo kita serempak, guyup, rukun seperti saudara-saudara kita yang lain, seperti dari Bondowoso, dari Sidoarjo ya, ini dari Sidoarjo, dari teman yang lain-lain itu, wah kompak, bulat ya. Kita mencontoh beliau-beliau yang sudah ini, kita contoh yang baik. Nah, dan kita di Probolinggo ini kita tidak memandang siapa, karena saya, karena siapa, tidak, semuanya sama. Jadi kita pakai ilmu jari. Jadi seandainya kita mau mengangkat ini, nggak bisa mungkin dengan ini yang istilahnya waduh paling kaya gitu, enggak. Atau mungkin hanya tukang tunjuk, atau mungkin hanya jadi anak buah atau siapapun. Kita sama-sama. Kalau kita pegang satu, kita bersama-sama akan tidak jatuh. Tapi kalau kita hanya ini, mungkin saya yang paling tua, kita berdua sendirian, tidak ada yang dukung, nggak jalan. Ada yang kecil, tidak ada yang tua, juga tidak ada yang jalan. Jadi yang tua merangkul yang muda menghormati yang tua, dalam arti yang kita saling membantu. Oke, matur nuwun, mungkin itu hanya sepintas, mungkin karena ini kebetulan acaranya agak lumayan besar. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih besar lagi, lebih meriah lagi. Dan mudah-mudahan kita yang kita jalani ini semuanya langkah kita dari rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan atau amal soleh. Mudah-mudahan selepas dari acara malam hari ini kita semua diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan dulur-dulur dari Probolinggo sudah mengorbankan waktunya, tenaga, dan juga pikirannya serta donasinya. Jadi semuanya, makanya saya bilang tadi itu kita belajar dengan 5 jari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Islam